bagi atensi para pemain bertahan termasuk Suat Natik dan juga Robin Farid yang begitu sibuk untuk menutup. Kali ini keluar bagi Marcelino Ferdinand, satu bola yang begitu menggiurkan coba diberikan kepada Rafael Strike, masih mampu dihalau. Ya, dan Marcelino tahu bahwa tidak ada pemain yang siap untuk melakukan upaya header sehingga memberikan sebuah bola umpan tarik yang cukup berani. Kita saksikan hampir saja memang ada Rafael Strike dan juga Orat Mangun yang sudah menunggu di sana, tapi ada sapuan yang tepat dari Rebin Sulakai untuk bisa membuat bola keluar dan berbuah tendangan sudut bagi Indonesia. Rebin Sulakai tampil dominan sejauh ini untuk bisa menjadi penghadang tekanan. Tendangan sudut, aksi dari Tom Haye. Lihat bola berbahaya, ada gangguan terhadap Jordi Amat tadi. Nathan Chow miskick. Masih ada peluang berikutnya di sektor tekanan bagi tim Garuda. Tom Haye, bola berbahaya tadi, masih dihalau, tandukan dari Hussein Haidar Ali. Wow. Playoff, Shane Patinama, connect bom melebar. Ragnar Orat Mangun menusuk masuk. Ragnar Orat Mangun cutback tadi, masih ada Sulaka. Ya, begitu menjanjikan Adi bagaimana cara Indonesia bermain, cara Indonesia melakukan covering dan juga terus merecover permainan. Ini membuat tekanan terus-menerus diarahkan ke sektor pertahanan Irak. Namun beruntung memang dua center back Irak, Shahid Natik dan juga Rabin Sulaka sejauh ini tampil disiplin untuk terus memuntahkan umpan-umpan yang dikirimkan ke jantung pertahanan mereka. Ibrahim Bayash tadi masih sangat sulit bagi Irak untuk keluar dari bidang permainan sendiri akibat pressure luar biasa yang disajikan. First touch gemilang dari Sandy Walsh, gagal lewati gangguan dari Ahmed Yahya. Ya, ada benturan yang membuat wasit ataupun asisten wasit mengangkat bendera tanda foul. Ahmed Yahya, pemain berusia 28 tahun yang baru mendapatkan 2 caps ya di timnas Irak. Pemain yang baru debut di tahun lalu. Kali ini harus berhadapan dengan dua pemain Indonesia yang bisa operasi di sektor sebelah kanan, termasuk Marcelino mungkin yang akan bisa melebar ke kanan karena Orat Mangun nampaknya akan lebih berkonsentrasi di flank kiri, Adik. Ya. Tendangan bebas dari Rebin Sulaka. Flick-on header tadi, ada Hussein, masih bisa dinetralisir oleh Sandy Walsh. Despirito kali ini kembalikan bola. Hernanuari. Wow. Nathan Chow, Jordi Amat, tanggung tadi umpannya, mampu diputus tapi kemudian dapat dikuasai lagi oleh Tom Haye. Rido, Sandy Walsh keluar menggiring bola, berikan satu umpan kepada Orat Mangun tadi. Tom Haye melibatkan Marcelino Ferdinand kali ini. Kembali bagaimana situasi dapat dibaca dan diamankan oleh Rebin Sulaka. Ya, sebuah sirkulasi bola yang sangat nyaman, diawali dengan pressing yang cukup tenang, tapi memang bola yang dikirimkan untuk Marcelino sudah ditunggu oleh Rebin Sulaka. Mobilitas penampilan dari pasukan Garuda impresif sejak di zona pertahanan menuju ke lapangan tengah, ada interchange yang juga begitu luar biasa tersaji, terutama Ragnar Orat Mangun. Wow. Dan nyaman tampil di berbagai posisi. Kali ini bola melebar dari Shane Patinama, gagal dikuasai sepenuhnya oleh Ragnar Orat Mangun. Ya, tidak menduga bahwa memang ketika Shane Patinama melakukan nutmeg terhadap lawan lalu memberikan umpan, tapi sayang gagal dijangkau tadi oleh Ragnar. Tapi yang menjadi poin adalah bagaimana sangat tenang Indonesia dalam menghadapi pressure ketat lini tengah dari Irak. Itu adalah kunci untuk bisa bola terus bisa dialirkan ke depan, Adi. Betul, pressure yang diberikan oleh para pemain Irak masih bisa diakali dan kemudian kendali laga masih belum terlepas dari pasukan Garuda. Betul. Kalau Greg katakan tadi pre-match, ketika kondisinya seperti ini tentunya memanfaatkan peluang harus lebih terukur dan tersaji dengan apik karena satu saja peluang bagi Indonesia harus berbuah gol, sedangkan Irak juga potensinya ketika transisi masih sangat mengancam. Secara gaya main Irak tidak ada perbedaan yang jauh ya, Adi, dengan dua pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Indonesia, tapi yang membedakan adalah level kebugaran dan juga kualitas tekanan mereka yang sejauh ini masih sulit untuk bisa ditampilkan. Oh, tidak dianggap advantage. Sebuah momen yang cukup menguntungkan Indonesia, Adi. Ya. Zidan Iqbal tadi berpikir dia akan melaju melewati hadapan ketika Adam Hussein memang dilanggar tadi. Betul. Ini memang ada kan sebenarnya juga bagi Zidan Iqbal untuk bisa lebih menusuk lagi sebenarnya. Sepakan bebas bagi Irak. Bashar Resan akan menjadi eksekutor. Kesempatan dari bola mati yang coba dikembangkan oleh Irak. Konsentrasi harus terjaga bagi sektor pertahanan dari Garuda. Bola yang mengancam tadi masih mampu disapu oleh Tom Haye.
Suat Natik dan ada potensi di mulut gawang. Wasit memberikan pelanggaran sepertinya ketika ada gerakan tangan tadi dari Ibrahim Bayesh. Ya. Dan langsung mengundang protes para pemain Irak yang tidak merasa melakukan tekanan, meskipun cukup jelas ya ada intensi di sana untuk bisa mengganggu upaya defense para pemain Indonesia. Ibrahim Bayesh terheran-heran dengan sangat cepatnya peluit tadi ditiupkan oleh Sean Evans. Ini dia tayang ulang. Kondisi yang sangat mengancam. Ya. Bisa mengambil keuntungan, memang space-nya hanya tipis, tapi itu dia Ya, sudah cukup cukup. jelas. Cukup jelas ada gerakan tangan untuk bisa membuat Tom Hai tidak nyaman melakukan duel udara, Adi. Ya. Sandy Walsh kepada Rizky Ridho. Jordi Amat. Nathan Cho dapatkan pressure luar biasa dari Osama Rashid. Jordi Amat akan lebih proaktif maju ke depan beberapa langkah Adi untuk membuat adanya unggul numerical number di sana. Tom Hai. Wow. Switch bola ke sisi kiri. Disambut pergerakan dari Shane Patinama. Ragnar Orad mampu menuju. Clearance yang begitu vital tadi oleh Suat Natik untuk bisa menghalau bola yang begitu berbahaya. Coba disajikan oleh Shane Patinama. Ya, sebuah early cross yang sangat baik untuk bisa mengancam pertahanan dari Irak dengan bola yang sebenarnya sangat disukai oleh Ragnar, tapi sayang memang Suat Natik tadi sudah siap juga untuk melakukan hadangan yang membuat kembali tendangan sulit didapatkan oleh Indonesia. Tendangan penjuru menjadi hal yang diperhatikan oleh Shin Taeyong. Bagaimana di Midin Jay Izzes bisa mencetak gol dari posisi seperti ini. Betul. Izzes memang ada di bench, tapi kita masih punya Ridho, masih punya Hubner, dan juga Jordi Amat yang bisa dicari oleh Nathan Chow. Corner count 2 bagi pasukan Garuda. Peluang tendangan penjuru dari Nathan Chow sangat berbahaya, masih mampu dihalau tadi Bayesh. Bola berikutnya, bola belum keluar. Jordi Amat yang dicari. Adakah handball tadi? Mencoba dikatakan oleh Hubner. Sangat tenang Tom Hai. Ya, benar-benar bisa mengatur tempo permainan Indonesia. Dan yang harus diingat oleh kita semua bahwa di laga ini tidak ada VAR ya, Adi. Ya. Artinya memang keputusan akan sangat cepat diambil oleh wasit ketika momennya ada. Umpan panjang dari Tom Hai. Visinya sudah tepat tadi, tapi gagal digapai dan dimanfaatkan oleh Hubner. Ya, dan memang upaya sebuah diagonal long ball tadi yang coba mengarahkan pada Hubner sudah bisa berada di bidang ataupun di belakang garis pertahanan lawan ya, tapi sayang bolanya terlalu deras. Dengan tampilnya Tom Hai dan Nathan Chow di wilayah pertahanan lapangan tengah, kita melihat bagaimana peran dari Marcelino Ferdinand lebih vokal Ya, di depan serang ya. Betul. Dan memang ini juga yang diharapkan untuk membuat Indonesia lebih kreatif, karena Marcelino adalah attacking midfield yang sangat berani berimprovisasi, Adi, dan itu dibutuhkan ya untuk bisa menghadapi lini pertahanan lawan yang disiplin. Amin Hussein tadi. Wow. Kembali bola yang sangat impresif dari Sandy Walsh. Umpan yang dia berikan kepada Strike, kembalikan kepada Marcelo Ferdinand. Ragnar Orad bangun. Rafael Strike coba meliuk-liuk lepas tendangan. Peluang terbaik didapat oleh Rafael Strike tadi dengan kesempatan terbuka sebenarnya. Coba tarik pelatuk, terlambat sehingga ada recovery dari para pemain Irak. Ya, Rafael Strike sudah bisa melakukan pergerakan yang begitu luar biasa. Namun sayang, sedikit terlalu egois di momen ini. Nah, mungkin memang ia harus bisa mengutamakan kepentingan tim terlebih dahulu, karena memang meskipun ia mencari gol pertama untuk timnas Indonesia, tapi ada Shane Patinama yang sudah sangat kosong, Adi. Rafael Strike yang mungkin melihat kesempatan kirinya untuk bisa melesakkan bola, padahal Shane Patinama menopang dengan sangat baik. Satu bola sederhana bergeser kepada Shane Patinama, bukan tidak mungkin gawang kosong yang akan dihadapkan oleh Shane. Sangat positif awal laga persaingan kali ini. Nathan Chow akan lagi memberikan ancaman dari tendangan penjuru pendek kepada Marcelo Ferdinand, kembalikan kepada Nathan Chow. Coba disambut di udara oleh Ragnar Orad bangun. Masih ada peluang, kali ini Ridho gagal tadi. Terlalu jauh bola yang coba ditawarkan oleh Iqbal, gagal untuk bisa dimanfaatkan tadi oleh Bashar Resan. Ya, tentu ini juga sebuah kejutan bagi tim Irak, Adi, karena
Di laga melawan Filipina dan juga melawan Vietnam, mereka tidak pernah setertekan ini. Mereka benar-benar sulit untuk bisa mengikuti ritme permainan Indonesia, dan bahkan tadi ada kombinasi 3 pemain di lini depan yang sudah sangat nyambung ternyata. Marcelino, Strike, dan juga Orat Mangun bisa begitu fluid untuk membuat bola dekat sekali ke gawang dari Irak, meskipun memang finishing dan juga hasil akhirnya belum klinis dari para pemain Indonesia. 21 menit sudah berlalu, sangat tidak terasa dengan penampilan ekspansif terutama dari tim Indonesia dalam ambisi dan upaya untuk menciptakan gol pembuka. Jordi Amat melebar kepada Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand ada di belakang dari Tom Haye tadi. Umpan yang coba dia sajikan terlalu tergesa-gesa Amir Fuad. Ya, tapi dengan peluang yang didapatkan oleh Strike tadi akan membuat para pemain Indonesia secara psikologis akan lebih percaya diri, Adi. Ya. Mereka sudah bisa membuktikan bahwa lini pertahanan Irak bisa dibongkar dengan kombinasi yang cepat. Tom Haye, umpan directnya masih bisa diputus tadi. Kesempatan bagi Aiman Hussein bisa menghadangkan dari Hubner, mengangkat kaki terlalu tinggi tadi. Betul. Sebelum mencoba melakukan intercept, tapi sayang dianggap ilegal. Meskipun kita saksikan, memang minusnya adalah kaki Hubner terlalu terbuka ya. Yang membuat nampaknya Sean Evans menganggap itu adalah sebuah hal yang perlu di-call sebagai foul. Ya, stat showing di international football dengan tinggi seperti itu sudah pasti akan di-call. Betul. Oleh Sean Evans. Jordi Amat sebagai leader di zona pertahanan banyak belajar dengan pengalamannya bagaimana situasi transisi benar menghancurkan tim Garuda di Basra. Itu juga mungkin sebabnya Akan Bagot tidak lagi dalam pemikiran Sintayong karena terlalu diekspos di pertandingan tersebut. Kalah speed dan juga kalah momentum ya di beberapa banyak sekali situasi. Amir Fuad akan menjadi teknisi bagi Irak di Sanakan Bebas kali ini, justru memberikan bola melebar tadi bukan dirinya tapi Bashar Resad gagal dimanfaatkan oleh Ibrahim Bayesh di sisi terluar. Betul. Kita saksikan para pemain Irak di sektor depan termasuk Aiman Hussein begitu terisolir, Adi. Belum ada rangkaian serangan yang mampu diarahkan oleh Osama Rashid dan juga Zidane Iqbal untuk membuat para pemain yang ada di sektor depan bisa disuplai dengan baik. Ini membuktikan juga bahwa kedalaman dan koordinasi pertahanan Indonesia sudah terjalin lebih baik lagi di laga ini. Balik peluang bagi Indonesia. Nathan Chow, Rizky Ridho, Sandy Walsh sangat terlibat dalam build up di sisi flank kanan. Tom Haye diapit dia. Masih melaju Tom Haye. Coba menusuk, ada gangguan tadi. Akankah berujung tendangan bebas? Cukup tegang tadi bagaimana pemain bertahan Irak, Ahmed Yahya. Betul. Benar-benar menjadi pemain yang terus diekspos sisi pertahanannya, Adi. Untuk bisa dicoba oleh para pemain Indonesia, menekan, dan memang kita saksikan upaya dari Tom Haye. Sebenarnya ada sentuhan ya. Ada kontak antara kaki Ahmed Yahya dengan kaki Tom Haye ketika mencoba melakukan holding ball, tapi ternyata tidak dianggap pelanggaran meskipun asisten wasit dekat di sana sebenarnya. Kita lihat suasana di tribun dari Gelora Bung Karno semakin sore semakin ramai tentunya. Kembali berpotensi menjadi saksi sejarah. Tidak akan dilewatkan oleh para supporter pecinta tim Garuda. Ya, jangan lupakan Indonesia terakhir kali mengalahkan Irak di laga resmi itu pada kualifikasi Olimpiade 1968. Artinya 56 tahun yang lalu, Adi. Sudah sangat lama. Meskipun memang pernah menang di Piala Kemerdekaan, tapi itu bukanlah ajang yang dihitung secara resmi ya. Pada tahun 2000, jadi memang bisa dikatakan untuk generasi sekarang kita mengharapkan Indonesia bisa mendapatkan kemenangan untuk pertama kalinya melawan Irak. Kemenangan kalau didapat untuk pertama kali sejak waktu yang begitu lama, bahkan akan berpotensi membawa pasukan Garuda menuju ke zona yang belum pernah tersentuh sebelumnya. Betul. Untuk berlaga di third round dari ajang kualifikasi kali ini. Ratna bagus. Hampir saja menemukan celah tadi untuk bisa memberikan bola kepada Marcelino Ferdinand. Ini ancaman dari Irak. Zidane Iqbal.
Lalu jauh kembali, out ball-nya dari zona pertahanan menuju lini kedua. Kali terputus ini bagi Irak, dan ini kredit bagaimana pergerakan tanpa bola penuh disiplin yang terus disajikan oleh para pemain Indonesia, Iban. Ya, dan memang yang paling terlihat adalah bagaimana Irak pun tidak bisa melakukan transisi dengan bagus ya. Long ball yang mereka terapkan juga tidak berjalan dengan baik, dan memang long ball bukanlah sistem yang mereka biasa mainkan juga, Adi. Ya, ini semua berkat press yang dilakukan. Itu dia. Hampir saja kembali peluang tercipta di sisi kiri pertahanan dari Irak, dan ini kesempatan bagi Bashar Reshad menggiring bola, itu mengancam, masih mampu dihalau, dan lagi-lagi Tom Haye yang menjadi extra player di zona pertahanan mampu menjalankan tugasnya dengan baik tadi untuk bisa mengamankan situasi. Jesus Casas terlihat begitu animated, sangat-sangat grogi sepertinya, dan banyak pergerakan yang dia lakukan di sisi lapangan. Ayman Hussein tadi, tangan jarak jauh disajikan Osama Rashid juga gagal. Belum ada space yang cukup nyaman bagi para pemain depan Irak untuk bisa memberikan gangguan, dan kali ini usaha dari Ibrahim Bayesh, umpan berbahaya masih mampu disambut dengan sebuah sentuhan dari Hopnar. Dari Sulaka, Ahmed Yahya, Bashar Reshad kali ini diganggu oleh Sandy Walsh, sangat tangguh Sandy Walsh di sisi kanan. Tom Haye kepada Ragnar Oratmangun, peran free roll-nya benar-benar membuat khawatir para pemain Irak. Halau tadi, akselerasi dari Ahmed Yahya. Itu tadi ada upaya pergerakan yang sudah bisa membalikkan badan dari Ragnar, tapi sayang memang passingnya sudah dibaca oleh Ahmed Yahya, dan upaya transisi Yahya langsung dihentikan. Sebuah momen yang membuat serangan Irak pun terus terhenti, karena sejauh ini pressing Indonesia cukup efektif, Adi. Meskipun memang masih ada beberapa momen cukup lengah ya ketika Irak bisa mempunyai jumlah pemain yang lebih banyak di beberapa sektor. Dan Sulaka berikan kepada Suat Natik, pemain yang di Piala Asia memberikan celah bagi Marcelo Ferdinand kalau itu menciptakan gol dengan kesalahan yang dia lakukan ketika coba untuk mengamankan bola. Dan semakin sering pasukan Garuda bertemu dengan Irak, semakin hafal tentunya dengan apa yang coba disajikan, dan sejauh ini Ahmed Hussein memang terus menjadi outlet tekanan di zona lapangan penyerangan bagi Irak. Bola yang cukup menggiurkan tadi coba disajikan oleh Ibrahim Bayesh. Ya, kita saksikan bagaimana trio lini pertahanan Indonesia pun selalu saling mengcover ya satu sama lain. Sebuah hal yang cukup positif. Rizky Ridho, lalu Yordi Ahmad dan juga Justin Hubner bisa terus disiplin sejauh ini, dan Sandy Walsh aksi defense-nya begitu memukau. Ya, Marcelo Ferdinand, Tom Haye, Sandy Walsh harus cuma saja adakah gangguan terhadap Marcelo Ferdinand. Ya, gerakan dari Ahmad Yahya yang coba untuk berduel dengan Ragnar justru menghalangi upaya progresif dari Marcelino, dan jelas itu adalah sebuah pelanggaran yang menghentikan transisi Indonesia. Tidak ada rasa takut, tanpa ragu pasukan Garuda coba terus menekan. Dan ini tim asuhan Sintayong yang sudah memiliki swagger, punya boleh dikatakan bukan arogansi, tapi mereka sudah sangat siap. Ini yang terjadi. Bagaimana kembali satu kesempatan bagi Sheikh Patinama, harus waspada benar-benar tadi. Rabi Sulaka untuk bisa mengamankan lagi keadaan yang membuat balance di zona pertahanan Irak cukup terganggu dengan bola-bola yang diarahkan kepada Ragnar dan juga Sheikh Patinama. Justin Hubner, Yordi Ahmad kali ini, Rizky Ridho, melimpah yang sangat baik, coba melipatkan Sandy Walsh, terus mengganggu laju dari pemain Irak Ibrahim Bayesh tadi. Ya, dan kita saksikan Ibrahim Bayesh pun harus turun hingga jauh ke sektor pertahanan untuk membuat pertahanan Irak bisa lebih aman. Ini membuktikan bahwa para pemain Irak juga tidak nyaman ya dalam melakukan upaya defense karena harus ada tambahan amunisi.
amunisi untuk bisa menahan overload yang terjadi di situasi serangan Indonesia. Luar lagi bagi Irak untuk bisa menebar ancaman, memanfaatkan Hussein Haidar Ali yang agresinya mampu diredam oleh Shane Patinama. Satu umpan panjang lebih dekat dalam penguasaan dari Hernando Ari tadi. Ya, sangat meyakinkan memang Hernando Ari untuk bisa terus memberikan kontribusi positif dari sektor di bawah misar gawang. Hubner, Shane Patinama yang mampu menciptakan gol di Basra. Kali ini juga punya lagi ruang bisa mencatatkan dirinya menjadi pemain yang ada di score sheet kalau Indonesia mampu mencetak gol, terutama dengan kondisi di mana possession cukup dikuasai dan kontrol laga sedang dipegang. Ini momentum yang harusnya bisa dengan cermat jadi lakukan lagi agresi menuju zona pertahanan dari Irak dengan potensi outcome gol tercipta tentunya, Ivan. Ya, Ada space bergerak bagi Tom Haye. Sandy Walsh, Rizky Ridho, Jordi Amat. Selalu dia terlibat step up di midfield untuk bisa lagi menjadi ekstra man di sana. Wow. Dari bola yang sangat baik diperagakan oleh Jordi Amat. Ini pemainnya punya pengalaman di Swansea City, kemudian juga untuk Real Betis. Coba berkombinasi tadi Ragnar Oratmangun. Ada tactical foul dari Jordi Amat untuk mengganggu laju dari Bashar Assad. ya, dan memang dalam situasi jelas ya sudah sempat kita bahas sedikit tadi bahwa Jordi Amat akan sedikit maju ke depan berperan sebagai gelandang tambahan. Sejauh ini memang sirkulasinya menjadi lebih lancar. Tinggal bagaimana pemain-pemain yang ada di sektor depan Indonesia juga harus bisa terus mencari posisi ya, Dik. Ya. Karena tadi kita tahu ketika bola kembali diarahkan kepada Tom Haye sedikit bingung untuk bisa mendapatkan opsi passing karena selalu berada di belakang pemain lawan ya pergerakannya. Foul count di laga ini 6-4. Ya, dan yang menarik dari 30 menit permainan, Irak belum satupun menciptakan situasi rangkaian serangan yang bagus ya. Ya. Memang ada satu peluang yang cukup berbahaya, tapi itu pun dari tendangan jarak jauh, karena dari rangkaian yang biasa mereka ciptakan. Betul, dan semuanya ini akibat dari shape pertahanan dari pasukan Garuda yang begitu menyulitkan. Tidak ada space di sana. Yes, Tampil yes. Nero, Irak coba melebarkan bola ke sisi flank tapi sudah disambut dengan gaya high press dari dua wingback yang tampil, Shane Patinama dan juga Sandy Walsh. Kembali Walsh melewati garis tengah untuk bisa melakukan hadangan, tapi sayang dianggap ada sebuah pelanggaran tadi. Ya, ada late call dari asisten wasit nampaknya yang menyadari bahwa benturan tersebut merupakan pelanggaran, meskipun kita saksikan sebenarnya tidak cukup signifikan ya apa yang dilakukan oleh Sandy Walsh untuk terus melakukan tekanan terhadap Ibrahim Bayes. Dua pertemuan sebelum laga ini di Basra, Indonesia takluk 5-1 dan kemudian tentunya kita ingat di Qatar di ajang Piala Asia kalah dengan skor 3-1, tapi itu juga menjadi satu warning bagi Irak bagaimana perkembangan penampilan dari pasukan Garuda menunjukkan grafik yang meningkat dan bahkan sudah mampu memperkecil jarak kekalahan, dan ini berpotensi kembali di laga pertemuan yang ketiga ini. Sepertinya Garuda punya permainan yang sangat menjanjikan. Sandy Walsh gagal tadi untuk bisa membobol gawang dari Irak. Iya, sebuah pergerakan tanpa bola yang sangat baik dari Rafael Strike. Di momen ini ia bisa berbagi dengan rekannya. Sandy Walsh muncul di saat yang tepat. Tapi memang sayang eksekusi tendangannya masih terlampau lemah dan mudah untuk dibaca oleh Jalal Hasan. Lagi-lagi kita saksikan permainan direct yang begitu memukau dari Tom Haye dan menemukan ruang yang sangat baik dari Rafael Strike Adi. Sandy Walsh yang terlibat tadi bergerak inverted menopang laju dari Rafael Strike, seolah tahu akan ada kesempatan bagi dirinya. Kali ini peluang yang masih bisa dihalau tadi Jordi Amat. Ya, dan ini juga sebuah statement ya bagi Jai Inses bahwa tidak mudah untuk merebut posisi Jordi Amat tadi. Ya. Karena penampilan Jordi Amat begitu disiplin, dewasa, sekaligus sejauh ini tampil begitu stagnan dan sangat heroik saya rasa. Dan terus ada di posisi-posisi tepat. Ayman Hussein menjadi perhatian dari Hubner. Pemain yang begitu licin dan licik di kotak penalti dengan pengalamannya. Akan menjadi satu target yang akan dicari oleh bola yang ditawarkan Amir Fuad. Klasik nomor 9 ya. Ya. Terus dijaga rapat oleh Hubner.
Dua pemain termasuk Bashar Resan menghadap bola. Gagal dengan baik disajukan tadi. Satu kesempatan teman penjuru berdua serangan balik tapi Marcelino terjatuh. Back pass dari Hussein Haidar Ali kepada penjaga gawang Jalal Hasan. Di bawah 10 menit tersisa persaingan di babak pertama sejauh ini dari Sintayong dan juga Jesus Casas. Iba, menurut Anda siapa yang lebih puas dengan penampilan dari skuad yang berlaga di Gelora Bung Karno? Ya, terlihat bagaimana dengan apa yang kita saksikan dari Jesus Casas. Ia pun tidak nyaman dengan performa anak asuhnya yang terus ditekan dan sulit untuk menemukan rangkaian yang bagus untuk membuka serangan bagi Irak. Sedangkan kita saksikan bola-bola panjang pun sejauh ini tidak efektif, Adi. Ya. Karena terus dibaca oleh para pemain Indonesia dan wow, cover para pemain Indonesia pun begitu disiplin, selalu ada di posisi yang tepat dalam menahan dan menghadang rangkaian serangan dari Irak. Iya, one touch pass dari Tom Haye kepada Rizky Ridho yang mendapatkan kontak tadi, menjatuhkan dirinya. Tendangan bebas kembali didapat dan terus saja tampil dengan konsep menekan dengan membuka keluar ke sisi terluar, tapi gagal tadi dimanfaatkan oleh Hubner. Terlalu deras bola yang coba diberikan oleh Tom Haye. Jika ada satu hal yang harus ditingkatkan adalah Nathan nampaknya harus lebih proaktif dengan permainan tadi. Karena memang sebagai pendamping Tom Haye, peran Nathan belum terlalu bisa terlihat dengan jelas ketika dengan bola ataupun tanpa bola ya. Kesempatan bagi Sandy Walsh untuk bisa menghalau Aiman Hussein. Ada pelanggaran tadi. Ya, dan bola sudah terlebih dahulu dekat dengan Sandy Walsh. Kita akan nantikan signal dari wasit. Memang secara bola pun dikirimkan berada di belakang garis pertahanan Indonesia. Ya. Ya, ada potensi offside juga ya sebenarnya, meskipun kita saksikan signal dari asisten. Ya, offside ternyata. Melakukan start lari lebih cepat ketimbang last defender dari pasukan Garuda tadi, Aiman Hussein, yang untuk sementara hingga menit ke-37 masih menjadi non-faktor bagi skema tekanan Irak yang biasanya begitu lugas memanfaatkan physicality dari Aiman Hussein. Tom Haye sedikit digabah tadi, masih ada cover dari Ridho. Ya, Ridho pun nampak tidak terlibat seperti pemain muda di laga ini. Bagaimana ia begitu tenang ketika di press lawan dan bisa terus mengalirkan bola dengan cukup baik. Jordi Amat kembali melibatkan Rizky Ridho dalam build up. Kemudian Ridho juga nyaman melakukan dribbling menuju lini kedua. Tom Haye, bola over the top, coba memanfaatkan pergerakan dari Rizky Ridho, tapi dipantau dengan baik tadi oleh Ahmed Yahya. Ya, memang kita saksikan upaya overload dari Ridho sudah cukup baik, meskipun mulai ada penurunan intensitas serangan dari Indonesia dalam 5 menit terakhir. Hal yang harus segera ditingkatkan lagi, meskipun memang harus kembali dilihat. Nampaknya dengan cuaca yang ada, para pemain Irak juga tidak nyaman dengan atmosfer dan udara yang ada di Jakarta ya, Adi. Betul, humidity ini menjadi kendala bagi para pemain Irak. Mereka biasa bermain dengan cuaca panas tapi tidak dengan humidity yang lebih dari 50%. Umpan yang sangat berbahaya, Aiman Hussein yang dicari, Hernando Ari kembali dengan tangkas tadi, keluar cepat untuk bisa mengamankan situasi di area pertahanan dari tim Indonesia. Ya, dan starting position dari Hernando Ari juga sangat apik sejauh ini. Selalu ada di posisi yang tepat untuk membuat ia efektif mengambil langkah maju dan menyelamatkan bola. ...30 menit pertama permainan Indonesia. Para pendukung Irak juga walaupun jumlah tidak banyak coba berupaya untuk terdengar suara mereka di pertandingan, di mana tentunya support dari para pecinta sepak bola Irak yang hadir, ekspat yang ada, dan juga bahkan ada yang mungkin terbang langsung untuk bisa menyaksikan laga ini di stadion yang begitu memiliki sejarah luar biasa seperti Gelora Bung Karno. Dan memang kehangatan para pemain antara kedua negara pun mulai terjalin ya, karena sering bertemu bahkan di dua level kompetisi. Ini membuat Ali Jassim pun di satu wawancaranya sempat mengatakan menginginkan Indonesia lolos ke Olimpiade, Adi. Sebuah bukti respect yang tinggi terhadap negara kita yang memang progres di level Asia. Ya, entah itu respect atau satir ya, karena Ali Jassim yang membuat kita takluk di persaingan perebutan tempat 3 dan 4 di Piala Asia U23, dan Ali Jassim pula pemain yang kali ini ada di bench ya. Bagi Irak menjadi salah satu yang dirotasi, tapi ini pemain muda yang terus dimanfaatkan oleh Jesus Casas bersama juga dengan Zaid Tahsin. Tahsin kita ingat di Qatar menjadi
bintang luar biasa Betul. di zona pertahanan mereka, dan ini adalah pemain bertahan yang nyaman tampil di area sentral maupun juga di sektor sayap. Ini pemain dengan postur yang menjulang juga tinggi di skuad Irak saat ini. Menuju akhir persaingan di babak pembuka, Tom Haye masih mampu amankan bola. Kiriman umpan kepada Ragnar Oratmangun kali ini. Sangat apik penampilan dari Ragnar Oratmangun. Keluar bagi Marcelo Ferdinand. Ada Nathan Chow melebarkan bola. Shane Patinama masih bisa dihalau tadi. Tendangan berikutnya strike. Cukup gagal untuk bisa menciptakan gol pembuka. Ya sayang sekali sebuah peran dari Nathan yang akhirnya terlihat di momen ini. Bola yang begitu ajaib bisa menemukan Shane, tapi sayang Shane lebih memilih membagi Adi. Iya. Tidak langsung melakukan shot meskipun ada ruang dan space di sana. Marcelo Ferdinand terhadang oleh Suat Natik. Ya, sudah ada 2 big chance dari rangkaian serangan Indonesia, tapi sayang belum klinis sejauh ini. Kata klinis akan menghantui pasukan Garuda karena peluang-peluang didapat sangat bersih tadi. Betul. Tom Haye kali ini, Jordi Amat. Bahkan kalau ada perhitungan XG mungkin itu tinggi ya, Iya. level XG-nya. Umpan kembali sangat menjanjikan. Peluang lagi bagi Ragnar Oratmangun. Pemain yang terus gemar bergerak di half space di kedua sisi. Tom Haye kali ini coba memberikan kepada Sandy Walsh, gagal digapai, tapi kembali kredit harus diberikan kepada intensitas serangan yang begitu positif terus terjaga bagi pasukan Sinteyong. Tinggal bagaimana finishing ini harus diperbaiki. Betul, dan memang kita saksikan peran dari Ragnar ini membuat shape pertahanan dari Irak kembali tidak nyaman. Pertahanan mereka kembali terpancing sehingga ada ruang yang terbuka onside, dan sayang sekali tidak berani melakukan shooting dari space yang begitu lowong tadi. Ya, meskipun memang ada pergerakan tanpa bola yang juga baik dari Marcelino, tapi sudah terbaca nampaknya oleh Saad Natik. Kesempatan emas yang gagal dimanfaatkan oleh para pemain Garuda. Umpan dari Shane Patinama tadi gagal disambut oleh Marcelo Ferdinand. Lalu Sulaka harus jatuh bangun pun juga dengan Suat Natik. Mereka memang jelas terlihat begitu keletihan. Betul. Dengan intensitas serangan yang dirasa di zona pertahanan dari Irak. Kesempatan bagi para pemain untuk bisa menegak air mineral. Amir Fuad juga belum menunjukkan ancaman-ancaman seperti biasa dari lapangan tengah yang tersaji dari dirinya. Sedangkan Hussein Haidar Ali sudah khawatir karena kartu kuning di awal laga tadi membuat dirinya gagal untuk bisa terus mengikuti pergerakan dari Shane Patinama. Ya, ini juga membuat Indonesia harusnya lebih berani untuk melakukan rangkaian yang berbahaya dari sektor kiri kita ya, agar terus bisa menekan Hussein Ali yang sudah tidak akan nyaman lagi bertahan, dan mungkin Jesus Casas sudah memikirkan untuk mencari pergantinya di babak kedua nanti. Sekarang momen yang sangat vital menuju akhir persaingan. Jordi Amat tadi harus tepat melakukan challenge sangat baik untuk menghalau Bashar Resan. Ya, Bashar Resan yang sudah unggul 1 langkah dan juga sempat melakukan 110 dengan kepalanya. Tapi ternyata membuat bola tetap bisa di cover dengan baik oleh Jordi Amat. Dan ini fase yang begitu kritikal karena konsentrasi harus terjaga. Sudah ada rasa letih yang dirasa para pemain Garuda. Sinteyong kerap kali mengatakan 5 menit awal, 5 menit akhir. Terus menjadi situasi yang diperhatikan oleh coaching staff, memberikan komando bagi para pemain dari sisi lapangan. Terus konsentrasi menjaga agar celah tidak dimanfaatkan oleh lawan. Walaupun Irak tertekan, tapi mereka tim elit yang punya kesempatan satu saja bisa dikonversi menjadi gol yang akan membuat terpukul pasukan Garuda. Kita nantikan sepak sudut yang akan ditawarkan kali ini. Menuju tiang kedua, Hernando Ari melakukan blok dengan tinju tadi dan mendapatkan gangguan di udara oleh Suat Natik. Ya, Hernando Ari melakukan prinsip sederhana dalam sebuah pergerakan penjaga gawang, di mana ketika keluar dari garis gawang maka bola harus didapatkan, dan kita saksikan tinjuan bolanya membuat Suat Natik harus melakukan benturan di sana. Jelas pelanggaran karena masih ada di area penjaga gawang, Adi. Kontak yang tercipta signifikan dan tentunya bola menjadi milik dari Garuda. Keuntungan tendangan bebas didapat, tapi Hernando Ari masih menghela napas sejenak karena memang cukup terasa tadi kontak di bagian rusuk. Ya, posisi badannya ketika melakukan duel udara memang sedikit tidak menguntungkan karena membentur bagian punggung, bahkan area pundak ya dari Saad Natik. Ini Ragnar pemain yang sangat kreatif di depan. Ya, luar biasa. Betul. Bagaimana pergerakannya bisa memancing 1-2 pemain lawan untuk keluar dari shape posisinya, Adik.
Dan kedua anak muda Indonesia ini terus menunjukkan kualitasnya memang untuk mengancam Ragnar Mangun ketika bergerak baik di flank kanan maupun kiri. Tadi kita bicarakan tentang half space dan ini terus dimanfaatkan dirinya, dan bahkan Bapak Joko Widodo tentunya melihat keadaan di lapangan. Walaupun tanpa gol, mungkin ini salah satu laga tanpa gol paling menarik yang pernah dia lihat. Dengan mata kepalanya hadir di Gelora Bung Karno, memberikan dukungan yang begitu positif, dan dia memang sangat hands on untuk bisa menanyakan perkembangan kalau tidak sedang melihat langsung kepada Bapak Erick Thohir. Dan ini terus menjadi satu sinergi yang luar biasa dari tribun dengan pejabat-pejabat negara dan juga presiden yang turut ingin bahwa tim ini bisa melangkah begitu positif menuju persaingan berikutnya di round ketiga. Apa yang ditampilkan oleh timnas Indonesia saat ini adalah bukti bahwa semua stakeholder pun berperan aktif ya, Dik. Juga berpengaruh, memberikan kontribusinya yang membuat kita sebagai supporter timnas sepak bola Indonesia juga sangat yakin bahwa tim ini akan menjadi tim yang lebih berbahaya lagi dari tahun ke tahun. Bahkan kurang dari 2 tahun kita saksikan progresnya begitu luar biasa. Dan dari dulu kan kita dengar bagaimana Indonesia adalah raksasa yang tertidur. Indonesia adalah tentunya tim yang menunggu bangkit. Justru ini momen terbaik bagi pasukan Indonesia. Inilah momen di mana tim ini berbicara banyak. Bahkan ini adalah momen di mana tim ini sudah bisa lolos ke knockout stages dari Piala Asia, baik senior maupun juga kelompok umur. Inilah tentunya potensi raksasa tersebut hadir di hadapan kita, bukan berbicara tentang masa lampau. Dengan segala hormat kepada tim-tim yang lalu, tapi tim ini punya masa depan yang bersama-sama harus kita jaga. Dan outcome-nya di lapangan pun positif. Jadi ketika outcome positif, maka tentunya hal-hal positif harus bisa kita berikan sebagai pecinta sepak bola untuk memberikan dukungan terbaik bagi pasukan yang sedang berupaya dan berjuang untuk lagi mencatatkan sejarah baru. Jordi Amat di bawah tekanan, tapi dengan tenang tadi amankan bola ke sisi lapangan. Adam Hussein benar-benar dimatikan di laga kali ini. Ya, dan memang tidak ada ruang bagi para pemain Irak di sektor depan untuk melakukan eksplorasi dengan nyaman. Selalu ditutup, selalu kalah momen, selalu dihentikan. Dan tambah waktu minimal 2 menit sudah berakhir dengan aksi impresif dari Tom Haye dan pasukan Garuda yang memberikan tekanan dengan 3 peluang emas, tapi sayang belum satu pun mampu dimanfaatkan. Tadi aksi terbaik dari Shane Patina mencoba berikan bola kepada Marcelo Ferdinand, dan bagaimana Strike juga sempat mendapatkan kesempatan di area pertahanan dari Irak. Untuk sementara di Gelora Bung Karno, skor halftime kali ini 0-0 antara Indonesia menghadapi Irak. Sesaat lagi kami akan kembali hanya untuk Anda. Baru Indomie Rawon Pedas Mercon dengan kluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluak nih. Pedas juga ya? Ini rawon banget. Baru Indomie Rawon Pedas Mercon. Kamu butuh yang baru. Sunkist Watersea memenuhi kebutuhan vitamin C harian, tinggi vitamin C tanpa pengawet dan tanpa pemanis buatan, menyegarkan. Sunkist Watersea, vitamin C setiap hari. OTW. Sekarang waktunya GTW. Garansi tepat waktu dari Shopee. OTW. Sekarang waktunya GTW. Garansi tepat waktu dari Shopee. OTW. Sekarang waktunya GTW. Garansi tepat waktu dari Shopee. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa. Mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa. Pakai Brimo. Mudah dan serba bisa. Pakai Brimo. Ayo, download sekarang. Brimo. Cuci muka terus tapi masih berminyak. Cowok kamu butuh sabun khusus cowok. Face it pakai Pond's Man. Kontrol minyak seharian 2 kali lebih cerah. Diformulasikan untuk cowok. Le Mineral, official mineral water Indonesia Open 2024. Le Mineral satu-satunya yang memiliki mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Penuhi mineral atlet kelas dunia. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral,
Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluwak nih. Pedes juga ya? Ini rawon Baru Indomie rawon pedas mercon. Bergerak tanpa henti dengan Brimo. Dapatkan segala keinginan. Penuhi kebutuhan. Siapkan masa depan. Buat hidup lebih terencana. Brimo. OTW. Sekarang waktunya GTW. Garansi tepat waktu dari Shopee. OTW. Sekarang waktunya GTW. Garansi tepat waktu dari Shopee. OTW. Sekarang waktunya GTW. Garansi tepat waktu dari Shopee. Cuci muka terus tapi masih berminyak. Cowok kamu butuh sabun khusus cowok. Face it pakai Pond's Man. Kontrol minyak seharian 2 kali lebih cerah. Diformulasikan untuk cowok. Ya, ngantri. Ya, hujan. Ya, tutup. Mau jadi ngedrop? Top up dulu pakai Popmi. Rasa gurih dan toppingnya bikin top up loh. Jadi seru lagi bareng Popmi. Popmi, top up seru loh. Le Mineral, official mineral water Indonesia Open 2024. Le Mineral satu-satunya yang memiliki mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Penuhi mineral atlet kelas dunia. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Kamu butuh yang baru. Sunkist Watersea memenuhi kebutuhan vitamin C harian, tinggi vitamin C tanpa pengawet dan tanpa pemanis buatan, menyegarkan. Sunkist Watersea, vitamin C setiap hari. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluwak nih. Pedes juga ya? Ini rawon Baru Indomie rawon pedas mercon. Terima kasih kepada sponsor kami, Le Mineral dan juga Indomie. Dan satu persaingan di babak pertama yang begitu menegangkan, luar biasa. Aksi para pemain Indonesia untuk start dengan kilat tadi memberikan tekanan. Ada 3 peluang emas tapi belum satu pun dikonversi menjadi gol pembuka. Ibam, satu penampilan yang sudah menjanjikan, tinggal end product yang belum tersaji. Tapi kita lihat bagaimana disiplin dari shape pertahanan juga sangat baik. Dan Irak begitu kesulitan untuk bisa membreakdown pasukan Aswan Sinteyong. Ya, jarak antar posisi, sirkulasi bola dan juga permutasi posisi para pemain Indonesia bergerak dengan begitu fluid dan juga sangat baik. Itu membuat Indonesia bisa memancing sektor pertahanan dari Irak untuk terus tidak di shape terbaiknya. Itu membuat Indonesia juga bisa mendapatkan setidaknya 3 big chance. Tapi sayang memang finishing dari kita belum begitu akurat dan juga klinis. Dan juga kita tidak memiliki pemain-pemain yang nampaknya harus lebih egois di beberapa momen. Ya, bagi Greg sendiri tadi melihat bagaimana situasi di zona pertahanan Irak, Anda katakan pre-match bahwa harus tampil menggeliat sejak awal. Finishingnya harus sempurna dengan chance yang didapat. Ada 3 peluang emas, 1 belum berbuah gol. Dan ini membuat keadaannya masih berimbang tanpa gol dan situasinya belum aman tentunya bagi pasukan Garuda. Betul, kalau kita lihat timnas Indonesia, kita bisa lihat bahwa timnas kalau di lini belakang udah sangat solid. Sekarang bagaimana kita bisa, seperti aku bilang tadi, pertandingan kayak gini kita harus manfaatkan sekecil apapun peluangnya. Karena kita udah dapat 3 peluang besar, tidak konversi jadi gol. Kalau Irak yang dapat kayak gini itu pasti cerita lain. Jadi ada baiknya jangan egois. Siapapun yang cetak gol itu demi Indonesia.
Ya, dan Greg sendiri melihat bagaimana penampilan dari Ragnar Oratmangun tadi juga menjadi satu atensi yang terus diperhatikan para pemain Irak tentunya. Dan kita lihat dulu Greg ini aksi-aksi di babak pembuka di mana ada cutback dari Marcelo Ferdinand Ibam yang hampir juga bisa disambut oleh Rafael Strike. Dan ini adalah salah satu gol yang dianulir karena memang sudah ada pelanggaran. Tapi yang menjadi poin adalah bagaimana second ball lagi-lagi bisa didapatkan oleh pemain Irak. Jadi ini harus diantisipasi juga ketika second ball di pertahanan harus bisa membuat Indonesia yang justru mendapatkan bola. Sheikh Patinama dengan 2 kesempatan berikan umpan kali ini juga masih mampu diantisipasi oleh duet center back dari Irak yang memang sangat tangguh. Dan ini dia Greg, peluang bagi Rafael Strike yang kalau saja dia melihat Sheikh Patinama tentunya bisa berbeda. Itu cerita lain karena memang peluang begini harus gol. Ini nggak ada cerita lain karena kamu lawan tim yang kayak Irak. Ya, kalau mereka dapat peluang begini selesai. Ya, jadi kita harus lebih sabar dan berani mau kasih ke teman. Sandy Walsh yang punya kesempatan half chance tadi dan coba lagi untuk menekan. Ini dia satu peluang Greg yang disajikan umpan dari Nathan Cho. Sudah tepatkah Sheikh Patinama untuk tidak menembak tadi langsung ke gawang dari Irak? Umpannya kalau menurut aku terlalu kasnya ke belakang. Kalau sedikit ke depan itu mungkin gol. Dan kalau kita lihat itu lagi-lagi mereka kurang yakin bahwa mereka bisa di posisi begitu. Ya, sehingga mereka nggak kasih sempurna. Ya, dari stats yang tersaji Ibam, Anda melihat situasinya di babak pertama seperti apa tadi dengan kendali laga. Dan ini benar-benar membuat satu sajian tekanan yang ditawarkan begitu bervariasi dari pasukan Garuda. Ya, ini untuk pertama kalinya dari babak kualifikasi Piala Dunia bagaimana Irak bisa kalah jumlah penguasaan bola. Tapi tidak hanya jumlah kalah penguasaan bola, tapi juga secara kontrol permainan Irak tidak bisa mendapatkan itu di babak pertama. Dan kita juga melihat dengan adanya 5 tembakan Greg, di mana 1 on target dan big chance tadi didapatkan, itu membuktikan bahwa Indonesia begitu agresif, yang itu adalah mental yang terbaik untuk membuat Irak juga nampaknya kaget dengan pola permainan Indonesia saat ini. Iya, babak kedua kita harapkan momentum dari persaingan di babak pembuka bisa dijaga oleh pasukan Garuda, dan kita akan bahas persiapan dari Sintayong apalagi yang akan disajikan untuk bisa memperbaiki sentuhan di akhir oleh pasukan Indonesia setelah waktunya GTW. Garansi tepat waktu dari Shopee. OTW. Sekarang waktunya GTW. Garansi tepat waktu dari Shopee. Ya, ngantri. Ya, hujan. Ya, tutup. Mau jadi ngedrop? Top up dulu pakai Popmi. Rasa gurih dan toppingnya bikin top up loh. Jadi seru lagi bareng Popmi. Popmi, top up seru loh. Kamu butuh yang baru. Sunkist Watersea memenuhi kebutuhan vitamin C harian, tinggi vitamin C tanpa pengawet dan tanpa pemanis buatan, menyegarkan. Sunkist Watersea, vitamin C setiap hari. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluwak nih. Pedas juga ya? Ini rawon banget. Baru Indomie rawon pedas mercon. Kamu butuh yang baru. Sunkist Watersea memenuhi kebutuhan vitamin C harian, tinggi vitamin C tanpa pengawet dan tanpa pemanis buatan, menyegarkan. Sunkist Watersea, vitamin C setiap hari. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo, Brimo mudah serba bisa. Mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo, Brimo mudah serba bisa. Pakai Brimo, Mudah dan serba bisa. Pakai Brimo. Ayo, download sekarang. Brimo. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluwak nih. Pedas juga ya? Ini rawon banget. Baru Indomie rawon pedas mercon. OTW. Sekarang waktunya GTW. Garansi tepat waktu dari Shopee. OTW. Sekarang waktunya GTW. Garansi tepat waktu dari Shopee. OTW. Sekarang waktunya GTW. Garansi tepat waktu dari Shopee. Ya, ngantri. Ya, hujan. Ya, tutup. Mau jadi ngedrop? Top up dulu pakai Popmi. Rasa gurih dan toppingnya bikin top up loh. Jadi seru lagi bareng Popmi. Popmi, top up
seru loh. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluwak nih. Pedes juga ya? Ini rawon banget. Baru Indomie rawon pedas mercon. Le Mineral, official mineral water Indonesia Open 2024. Le Mineral satu-satunya yang memiliki mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Penuhi mineral atlet kelas dunia. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Terima kasih kepada sponsor kami, Le Mineral dan juga Indomie. Dan kita jelang kick-off babak kedua dengan harapan kembali Indonesia tampil seperti yang disajikan di babak pembuka dengan tambahan finishing yang lebih baik. Dan kalau kita melihat bagi Irak, Ayman Hussein menjadi figur yang terus frustrasi, tapi pergerakan tanpa bolanya juga impresif. Ini terus harus diperhatikan. Dan juga bagaimana tadi Osama Rashid dalam kesempatan jarak jauh juga mendapatkan opportunity untuk bisa mengancam gawang dari Hernando Ari. Irak bukan tanpa peluang. Irak harus tetap diperhatikan dan kembali kualitas di level elit Asia. Irak sudah sangat berpengalaman dan tidak mungkin satu kesempatan bisa menghukum Indonesia. Dan jangan lupakan Irak ini masih memiliki Muhammad Ali yang secara tipikal permainan berbeda dengan Ayman Hussein, dan mungkin dengan pertahanan Indonesia yang sangat rapat, Muhammad Ali akan menjadi salah satu solusi bagi Irak untuk bisa menembus dan juga bisa memecah pertahanan Indonesia. Dan jangan lupakan juga Muhammad Ali juga pemain yang begitu liar, bisa bergerak. Jadi ini adalah hal-hal yang harus diwaspadai Indonesia pada babak kedua nanti jika ada penyesuaian approach dari Jesus Casas. Ya, Greg, Anda melihat bagaimana peran dari Ayman Hussein. Anda katakan tadi tertarik dengan pergerakan tanpa bolanya dan juga long ball seperti ini sepertinya coba diarahkan kepada dirinya, tapi masih belum mampu dia untuk menciptakan situasi berbahaya. Betul. Memang dia striker yang aku lihat dia rajin bergerak. Mungkin dia belum dapat umpan yang pas untuk buat belakang Indonesia sulit karena mereka sangat solid, dan aku harap mereka tetap konsisten selama 45 menit. And then mungkin ya, aku harap dimasukin pemain yang lebih kreatif untuk bantu timnas Indonesia buat tambah kreativitas di depan. Ya, dan kita melihat juga bagaimana Ibam tadi highline dari kedua flank kita. Sandy Walsh dan juga Shane Patinama ini membuat sulit juga daya kreasi yang coba dibangun dari posisi wingback para pemain Irak. Dan ini sejauh ini menjadi satu keadaan yang terus optimal bagi pasukan Sintayong. Ya, dan memang dengan formasi 3-4-3 ini membuat Indonesia selalu bisa menciptakan situasi overload di kedua sisi, dan itu membuat Irak tidak bisa bermain di kedua wing mereka, dan itu juga yang membuat Indonesia harusnya lebih progresif karena memang ketika bertahan kita sudah sangat baik, tapi ketika menyerang ada momen di mana kita masih terlambat untuk melakukan transisi dan juga terlambat melakukan support. Dan inilah yang harus dipecahkan oleh Sintayong di babak kedua nanti, karena memang harus ada pemain-pemain yang lebih berani maju ke depan ketika peluangnya ada di momen yang tepat. Jadi memang itu adalah pemain-pemain yang kita butuhkan di babak kedua nanti. Dan Greg, kalau Anda melihat siapa yang bisa menjadi pembeda kalau gol masih belum bisa dicetak oleh Rafael Strike dan juga Ragnat Oramangun, apakah ada pemain pengganti yang bisa ditampilkan oleh Sintayong? Mungkin aku harap Dimas bisa, dan mungkin aku harap pemain kayak Egy yang punya skill individu, kayak dia bisa di sisi kanan dan ada Ratna di sisi kiri, dan itu akan bikin belakang Irak lebih sulit. Baik, dan kita akan langsung kembali menuju ke Gelora Bung Karno. Situasi jelang bergulirnya kembali persaingan antara Indonesia. Pasukan asuhan Sintayong punya kesempatan untuk bisa mengamankan kemenangan kalau mampu tampil lebih optimal dari segi finishing, dan akan mengamankan slot bersama dengan Irak mewakili grup F untuk bersaing di babak ketiga dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua laga yang tersisa, satu saja sudah cukup bagi tim Garuda kalau meraih kemenangan untuk bisa mengunci posisi. Bahkan kalau menang dua-duanya, akan ada potensi justru Irak juga tergeser dari tim yang ada di posisi teratas dari persaingan grup F, Ibam. Ya, dan itu juga akan membuat peluang Indonesia mendapatkan grup yang lebih nyaman di babak ketiga nanti terbuka ya. Maka dari itu kemenangan di dua laga terakhir adalah hal yang cukup masuk akal jika ingin dikejar oleh skuad Sintayong. Satu perubahan Adi sudah disiapkan oleh Jesus Casas. Nampaknya Yosef Wali Amin dimasukkan. Ini pemain yang juga mendapatkan national call up pada FIFA Matchday kali ini dan tidak main ya di laga pertama kita di Basrah.
Yusuf Ali masuk. Nantikan siapa yang digantikan. Apakah Bayesh atau pemain lain. Masih menunggu konfirmasi dari lapangan. Dan Jordi Amat juga tampil solid ketika terlibat. Dia step up ke midfield menjadi adisi yang sangat luar biasa. Dan pergantiannya adalah Zidan Iqbal sepertinya dan Ali Jasim. Ini tentunya pemain yang terus memberikan teror bagi pasukan Indonesia baik level senior maupun juga kelompok umur. Tampil dari bangku cadangan tapi kemudian tetap menjadi pemain yang kalau bersama dengan pemain depan lainnya seperti Aiman Hussein dan juga Osama Rashid akan berkombinasi cukup mengancam ini. Ya, Ali Jasim adalah pemain yang memberikan umpan terhadap gol bunuh diri yang dicetak oleh Jordi Amat pada laga di Basra ya, dan dengan memasukkan dua pemain ini nampak jelas Jesus Casas ingin ada kreativitas yang berlebih di sektor tengah mereka. Referee Sean Evans sudah mengikat peluit tanda kick off babak kedua sudah berlangsung dari Gelora Bung Karno. Pasukan Garuda tampil mengesankan, yang kurang hanya gol tercipta di box skor sementara masih berimbang tanpa gol untuk memulai persaingan di babak kedua. Kami berharap tentunya bagi para pecinta Garuda untuk terus berikan dukungan dan juga doa agar tim mampu tampil baik. Energi positif dari setiap elemen yang sangat dibutuhkan bagi Indonesia untuk kembali mencatatkan sejarah baru. Ali Jasim masuk dari bangku cadangan bersama dengan Yusuf Wali. Dua pergantian yang dilakukan oleh Casas. Hussein Haidar Ali. Ya, sedangkan dari Indonesia tidak ada pergantian yang membuat kita juga terus berharap ya adanya permainan yang meningkat karena memang patternnya sudah terbentuk tadi di babak pertama. Tinggal eksekusi akhirnya yang harus bisa ditingkatkan. Haidar Ali. Umpan panjang kembali menjadi opsi Aiman Hussein sambil terjatuh tadi. Gagal memanfaatkan situasi. Top high. Sangat baik Sandy Walsh. Gagal kali ini Top high. Ada aksi tekanan yang cukup berbahaya dari Irak untuk memulai laga babak kedua. Ridho dengan sentuhan tadi yang sangat penting untuk mencegah bola dimanfaatkan di area sentral kotak penalti. Wow. Luar biasa bagaimana Rizky Ridho membaca arah umpan datar dari pemain Irak, dan itu adalah bukti bahwa Rizky Ridho kan ya dari strike yang membuat pelanggaran didapatkan oleh Irak. Ibrahim Bayesh tadi ditarik jersinya oleh Rafael Strike yang punya kesempatan di babak pertama untuk bisa mengetarkan jala dari Irak yang dikawal oleh Jalal Hasan. Ali Jasim sangat baik dalam set piece taking, akan dimanfaatkan aksinya tentunya di kesempatan perdana tendangan bebas di babak kedua. Kiriman bola berbahaya coba disambut tadi oleh Aiman Hussein yang memperkirakan ada sentuhan dan tepat sepertinya tendangan penjuru bagi Irak. Ya, dengan masuknya Ali Jasim pun maka Irak menambah pemain yang bisa melakukan eksekusi bola mati ya. Dan kita saksikan kali ini umpan yang diberikan begitu jelas akan menyasar Aiman Hussein, pemain yang juga memiliki postur menjulang. Tingginya mencapai 189 cm. Tendangan sudut bagi Irak. Ali Jasim akan kembali coba peruntungan dari sepak sudut kali ini. Hernando Ari coba diganggu. Kiriman bola dari Ali Jasim begitu berbahaya, tapi tangkapan penuh percaya diri dari Hernando Ari. Ya, luar biasa membaca arah bola dengan tangkapan yang lengket. Lagi-lagi bisa diamankan gawang Indonesia oleh Hernando Ari. 3 jebolan Elite Pro Academy dari Persebaya Surabaya begitu berperan aktif tadi di laga ini. Ya, di bawah tekanan tadi bersama hampir saja mengganggu Nathan Cho. Top high kepada Nathan Cho. Pressure lebih intens ditingkatkan. Ali Jasim menjadi pemain yang memang berbeda. Dia bisa menawarkan tekanan sejak awal build up bagi pasukan Garuda. Pergerakan tanpa bolanya membuat pressingnya lebih berbahaya dari Irak. Ini juga harus diwaspadai. Kita saksikan sudah mulai sulit para pemain Indonesia untuk membangun serangan dengan nyaman. Ya, gagal tadi Ibrahim Bayesh. Diamankan bola oleh Top High. Lempar ke dalam untuk pasukan Garuda. Ada tampilan di babak kedua yang jauh berbeda dan Sintayong juga tahu sebenarnya
sangat luar biasa. Lebarkan bola ke sisi kiri, mampukah digapai oleh pemain pengganti Yusuf Wali. Kendalikan bola tapi sudah melewati garis sisi tadi. Ya, Yusuf Wali, pemain kelahiran Essen, Jerman, yang bermain di Eintracht Braunschweig. Akhirnya kembali dipanggil, pemain yang baru mendapatkan 8 caps internasional bagi Irak. Lagi-lagi banyak sekali para pemain